Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dewi Setiani dengan NPM 223100009 dari kelas 7B. Saya ingin menjelaskan terkait UTS saya kemarin, UTS persamaan diferensial. Nah, yang pertama itu kan diketahui Y triple aksen plus Y sama dengan 0, Y 0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 1, Y triple aksen 0 sama dengan 2. Apakah benar Wawan tidak bisa menemukan akar karakteristiknya dengan perfaktoran ABC atau Horner? Kita mencari persamaan karakteristik. Kan tadi Y triple aksen ditambah Y sama dengan 0, jadi R pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 0, menjadi R3 sama dengan negatif 1. Lalu difaktorkan menggunakan rumus faktor jumlah kubik. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan dalam kurung A tambah B dalam kurung A pangkat 2 dikurangi AB ditambah B pangkat 2, di mana A sama dengan R, B sama dengan 1. R pangkat 3 tambah 1 sama dengan R tambah dalam kurung R tambah 1 dalam kurung R pangkat 2 dikurangi R tambah 1. Jadi faktornya ada, sehingga kesimpulan Wawan salah. Yang kedua itu menentukan akar karakteristiknya. Dalam kurung R tambah 1 dalam kurung R pangkat 2 dikurangi R tambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang akar pertama itu kan R ditambah 1 sama dengan 0, jadi R sama dengan negatif 1. Lalu kita mencari akar keduanya. R pangkat 2 dikurangi R tambah 1 sama dengan 0. Kita mencari akarnya menggunakan rumus kuadrat. R sama dengan 1 plus minus akar dalam kurung min 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 dalam kurung 1 per 2 sama dengan 1 plus minus akar 1 dikurangi 4 sama per 2 sama dengan 1 plus minus akar negatif 3 per 2 sama dengan 1 per 2 plus minus akar 3 per 2 imajiner. Jadi akar kompleksnya itu R sama dengan 1 per 2 ditambah akar 3 per 2 imajiner, atau R sama dengan 1 per 2 dikurangi akar 3 per 2 imajiner. Yang ketiga itu kita menentukan solusi umum. Nah, akarnya tadi kan R sama dengan negatif 1, jadi solusinya itu E pangkat min 1X sama dengan E pangkat negatif X. Lambdanya itu 1 per 2 dan beta sama dengan akar 3 per 2. Jadi E lambda X dalam kurung C cos beta X ditambah D sin beta X. Maka solusi umumnya itu Y X sama dengan C1 E pangkat min X ditambah E X pangkat X per 2 dalam kurung C2 cos akar 3 per 2X ditambah C3 sin akar 3 per 2X. Yang keempat itu mencari solusi khusus dengan syarat awal. Nah, Y X sama dengan C1 E min X ditambah E pangkat X per 2 dalam kurung C2 cos akar 3 per 2X ditambah C3 sin akar 3 per 2X. Y aksen X itu Y turunan pertama dari X sama dengan negatif C1 E min X ditambah E pangkat X per 2 dalam kurung 1 per 2 C2 cos akar 3 per X2 ditambah 1 per 2 C3 sin akar 3 per X2 dikurangi akar 3 per 2 C2 sin akar 3 per X2 ditambah akar 3 per 2 C3 cos akar 3 per X2. Selanjutnya menyederhanakannya di X sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 sama dengan C1 tambah C2 sama dengan 0. Y aksen 0 sama dengan negatif C1 ditambah 1 per 2 C2 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 1. Y triple aksennya 0 sama dengan C1 tambah negatif 1 per 4 C2 ditambah akar 3 per 4 C3 sama dengan 2. Nah, yang kelima itu menyelesaikan sistem untuk C1 dan C2 dan C3. Yang pertama itu ada C1 tambah C2 sama dengan 0, itu bisa juga C1 sama dengan negatif C2. Yang kedua itu negatif C1 ditambah 1 per 2 C2 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 0. Lalu disubstitusikan C1 sama dengan negatif C2. Negatif dalam kurung
negatif C2 ditambah 1 per 2 C2 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 0. C2 ditambah 1 per 2 C2 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 1. Lalu kita mendapatkan persamaan 1, yaitu 3 per 2 C2 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 1. Yang ketiga itu ada negatif C2 dikurangi 1 per 4 C2 ditambah akar 3 per 4 C3 sama dengan 2. Negatif 5 per 4 C2 tambah akar 3 per 4 C3 sama dengan 2, itu persamaan yang kedua. Kemudian kalikan persamaan kedua dengan 2 agar penyebutnya itu sama. Negatif 5 per 4 C2 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 4. Dalam kurung negatif 5 per 2 dikurangi 3 per 2 C2 sama dengan 4 dikurangi 1. Lalu hasilnya negatif 4 C2 sama dengan 3. C2 sama dengan negatif 3 per 4. Maka C1 nya itu C1 sama dengan negatif C2 sama dengan 3 per 4. Substitusikan ke salah satu persamaannya. 3 per 2 dalam kurung negatif 3 per 4 ditambah akar per 3 per 2 C3 sama dengan 1. Negatif 9 per 8 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 1. Akar 3 per 2 C3 sama dengan 1 tambah 9 per 8, hasilnya 17 per 8. Kemudian untuk C3 nya itu 17 per 8 dikali 2 per akar 3, jadi hasilnya 17 per 4 akar 3 sama dengan 17 akar 3 per 12. Yang terakhir itu ada solusi khusus. Y dalam kurung X sama dengan 3 per 4 E min X dikurangi 3 per 4 E pangkat X per 2 cos akar 3 per 2X ditambah 17 akar 3 per 12 E pangkat X per 2 sin akar 3 per 2 X. Selanjutnya nomor 2, Y double aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 4T E pangkat 3T. Yang pertama, persamaan homogen dan kesalahan pada Ridwan dan Susi. Kita mencari persamaan karakteristiknya, yaitu R pangkat 2 dikurangi 4R ditambah 3 sama dengan 0. Dalam kurung R dikurangi 1, dalam kurung R dikurangi 3 sama dengan 0, jadi R sama dengan 1 dan R sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah R sama dengan 1 dan R sama dengan 3. Kesalahannya itu Ridwan menuliskan faktorisasi salah karena mendapat R sama dengan negatif 3 dan R sama dengan 1. Itu ternyata salah. Yang kedua, Susi juga menuliskannya salah karena mendapat R sama dengan 3 dan R sama dengan negatif 1. Itu juga salah karena akar benar itu 1 dan 3. Jadi solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 3T. Yang kedua itu bentuk ansat-ansatnya untuk solusi partikular. Metode koefisien tak tentu. Dari persamaan yang kanan itu kan 4TE pangkat 3T. Normalnya kita ambil ansat-ansatnya itu P1 dalam kurung T E pangkat 3T dengan P atau polinomial derajat satunya, yaitu dalam kurung A tambah B T E pangkat 3T. Namun karena E pangkat 3T sudah muncul dalam solusi homogen, akar R sama dengan 3 adalah solusi homogen. Multiplicity-nya itu 1, kalikan ansat-ansatnya dengan T pangkat 5 dengan 5 sama dengan 1. YP sama dengan dalam kurung AT pangkat 2 ditambah BT E pangkat 3T. Karena T dikali A tambah BT sama dengan AT pangkat 2 ditambah BT. Ini berbeda dari pendekatan Ridwan atau Susi yang tidak memperhitungkan faktor resonansi dengan benar. Yang ketiga itu hitung turunan YP, Y aksen P, Y double aksen P dan substitusikan. YP sama dengan dalam kurung AT pangkat 2 ditambah BT E pangkat 3T. Y aksen P itu turunan yang pertama, yaitu dalam kurung 2AT ditambah BE pangkat 3T ditambah AT pangkat 2 ditambah BT dikali 3E pangkat 3T. Menggunakan pakai aturan hasil kali sama dengan
dalam kurung 2AT ditambah B ditambah 3AT pangkat 2 ditambah 3BT E pangkat 3T. Sekarang mencari turunan yang kedua dari P. Y double aksen P sama dengan D per DT dalam kurung 2AT ditambah B ditambah 3AT pangkat 2 ditambah 3BT E pangkat 3T sama dengan 2 dalam kurung 2A ditambah BAT ditambah 3B ditambah 6AT ditambah 3B tambah 9AT pangkat 2 ditambah 9BT E pangkat 3T. Jadi hasilnya 9 dalam kurung 9AT pangkat 2 ditambah dalam kurung 12A tambah 9BT ditambah dalam kurung 2A ditambah 3B E pangkat 3T. Substitusikan ke Y double aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 3Y, jadi sama dengan dalam kurung 9T pangkat 2 ditambah 3T dikurangi 4 E pangkat 3T dikurangi 4 dalam kurung 3T pangkat 2 dikurangi T dikurangi 1 E pangkat 3T ditambah 3 dalam kurung T pangkat 2 dikurangi T E pangkat 3T sama dengan dalam kurung 9T pangkat 2 ditambah 3T dikurangi 4 dikurangi 12T pangkat 2 ditambah 4T ditambah 4 ditambah 3T pangkat 2 dikurangi 3T E pangkat 3T. Lalu dalam kurung 9 dikurangi 12 ditambah 3T pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4 dikurangi 3T ditambah dalam kurung negatif 4 tambah 4 E pangkat 3T sama dengan dalam kurung 0 dikali T pangkat 2 ditambah 4T ditambah 0 E pangkat 3T. Jadi hasilnya 4T E pangkat 3T. Hasilnya persis sama dengan ruas kanan persamaan diferensial, yaitu 4TE pangkat 3T, jadi YP sama dengan T pangkat 2 dikurangi T, E pangkat 3T. Solusi umumnya itu adalah YT sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T ditambah dalam kurung T2 dikurangi T dalam kurung tutup E pangkat 3T. Yang keempat, ringkasan perbandingan jawaban Susi dan Ridwan adalah yang pertama itu kedua siswa salah di bagian solusi homogen karena salah faktorisasi persamaan karakteristik. Akar yang benar adalah 1 dan 3. Yang kedua itu Ridwan nampaknya menebak YP sama dengan A tambah BT dalam kurung A tambah BT E pangkat 3T tanpa mengalihkan T. Akibat resonansinya itu menyebabkan YP yang salah. Yang ketiga itu Susi juga salah di faktorisasi homogen. Terlihat dia mencoba bentuk YP sama dengan dalam kurung A tambah BT E pangkat 3T atau variasinya dan mendapatkan YP sama dengan 2T pangkat 2 E pangkat 3T yang tidak benar. Kedua perhitungan partikular mereka salah.